yang sedang proses memikirkan pikiran, muncul lenyapnya pikiran baik, pikiran buruk, dipikir dengan pikiran sendiri. Wah, itu loh. Itu namanya seni berpikir. Dan ini seni yang ditemukan oleh Siddhartha, kemudian dipakai, kemudian diwujudkan dalam tata kehidupan nyata, kemudian juga ditawarkan kepada khalayak bagi yang mau silahkan, yang tidak mau ya tidak apa-apa. Seni berpikir inilah yang ditemukan oleh Siddhartha. Dan Siddhartha tidak hanya bercerita yang tanpa rasa, bukan hanya janji yang tanpa bukti, tapi Siddhartha berbicara data dan fakta. Nah, ternyata apa yang disampaikan oleh Siddhartha 26 abad yang lampau, yang namanya 2600 tahun yang lampau itu masih cocok sampai saat ini. Dan nampaknya masih dikenal. Mungkin nanti akan semakin terkenal. Karena banyak orang yang kehilangan yang namanya seni budaya puja tadi. Dan kelebihan Siddhartha dengan manusia lainnya dalam hal seni budaya puja ini. Saya akan ulang yang namanya seni berpikir itu, karena ini memang agak rumit. Artinya wong bahasa filsafat. Ya filsafat itu seperti ilmu yang saya di Jakarta ketemu dengan alumni, katanya sekolah yang namanya SPV, itu sekolah tinggi filsafat, itu seperti beliau menerjemahkan sekolah tidak berfaedah. Tapi ternyata filsafat itu dibutuhkan dalam semua lini. Para sahabat sekalian, yang sekarang hilang itu apa? Yaitu budaya puja. Budaya puja, puja ini bahasa Pali. Artinya apa? Harga, hormat. Makanya orang yang berkualitas lalu dihargai, dihormati, dipuji, dipuja-puja. Maka kalau tidak bernilai, disebutnya juga tidak terpuji. Dulu di pasar-pasar, ibu-ibu kalau tawar-menawar, transaksi jual beli di pasar-pasar tradisional, apa ibu-ibu menggunakan pilihan katanya, yaitu agi. Yu, iki diajeni piro. Artinya ini dihargai berapa. Nah, itulah berasal dari kata agi, artinya harga. Ketika menjadi kata kerja, puja atau puji. Nah, karena itu ketika belum kehilangan budaya puja, apa-apa itu ukurannya adalah hormat. Ukurannya nilai yang terpuji. Nah, karena itu ketika kehilangan budaya puja, yang namanya budaya menghormat, budaya menghargai, budaya ngajeni, itu kayaknya kok hilang. Hampir di segala lini. Dan sebagian orang sudah ada yang mulai mengeluh, tapi sebagian orang ada yang tidak merasa. Mungkin memang sudah tanpa rasa. Bahwa sebetulnya sudah kehilangan budaya puja. Nah, budaya kok bisa hilang dari mana? Dan karena apa? Budaya hilangnya karena kita terbawa.
terbawa-bawa atau terbawa atau malah yang membawa-membawa yang namanya ganti budaya dan alih teknologi. Apa dampak hilangnya dari budaya puja? Dari hilangnya budaya puja, diakui atau tidak, diterima atau ditolak, akhirnya menjadi kehilangan nilai, kehilangan harga, bukan menjadi upgrade, tapi menjadi downgrade. Keluhan yang paling kita sering dengar adalah di skala yang paling kecil, suatu unit keluarga. Banyak orang tua dan mertua yang sering mengeluh bahwa anak-anak masa kini sangat beda dengan anak-anak zaman lama. Dulu satu ayah, satu ibu punya anak umumnya banyak. Minimal lebih dari 5. Banyak yang sampai 10, 15, bahkan 20. Ada satu ayah, satu ibu melahirkan anak 20 kali. Bahkan ada lebih. Karena ada yang sampai 26, 22. Saya ketemu orang-orang yang melahirkan anak sejumlah itu. Tapi yang menarik, dengan anak yang sekian banyak itu, bahkan dipiara sendiri, dirawat sendiri, diupeni sendiri. Tidak pakai pembantu, tidak pakai puren, tidak pakai guren, tidak pakai babu. Anaknya nurut-nurut. Dan sekarang ini loh, banyak keluarga yang punya anak satu, susternya 3. Loh ini masih datang kepada Bante dengan keluhan bahwa anaknya itu nakal itu tuh koyo demit. Saya itu ada yang mengikuti. Memang ya orang yang mengikuti makhluk ya Bante, yang bilang gitu. Nah memang kenapa? Iya Bante, nakal itu loh. Nah, dalam hati saya ya pikir-pikir. Nah sekarang kalau anak enak kali kaya demit, anak enak kali kaya setan. Berarti bapak ibunya kan ya kalau nggak demit ya setan. Nah, kira-kira begitu. Karena demit anaknya ya demit, setan ya anaknya ya setan. Orang-orang tahu pedes anaknya sapi, orang neng misalnya. Nah kira-kira begitu. Nah sekarang yang salah apanya? Yang salah ternyata pola didiknya. Kalau dahulu anak diurus sendiri, sekarang dipercayakan kepada orang lain, tapi hasil bentukannya itu jauh berbeda dengan pada zaman lama. Nah, karena itulah para sahabat sekalian, kalau ini nanti sudah menjadi keluhan, mengalami downgrade kualitas tata kehidupan, tata kemanusiaan, sudah mengalami penurunan sebuah peradaban, mari belum terlambat, mari kita segera bersadar diri untuk kembali kepada yang namanya budaya puja. Dari mana budaya puja ini terkikis? Itu juga dari kemajuan di satu sisi, namanya teknologi.
Maka dengan ganti budaya dan alih teknologi, maka kita akan menciptakan manusia-manusia baru yang kualitasnya menjadi baru, kualitasnya menjadi serba teknologi. Kalau manusia bekerja dengan mesin, akan ikut caranya mesin. Menurut Romo Mangun mendiang, kalau manusia bekerja dengan mesin, akan ikut caranya mesin. Sedangkan mesin kalau bekerja, tidak pakai perasaan. Nah itulah akhirnya orang menjadi berganti budaya. Kalau dulu yang namanya manusia dengan mesin itu perbedaannya adalah pada rasa. Manusia punya rasa. Mesin tidak punya rasa. Kalau bekerja, manusia awalnya bekerja dengan rasa. Tapi kalau sudah ikut caranya mesin, mesin bekerja tanpa rasa. Akhirnya apa? Orang yang sudah menghamba kepada mesin tentang sesuatu menjadi merasa bisa, tetapi tidak bisa merasa. Rumongso bisa, tapi ora bisa rumongso. Nah itulah dari hilangnya budaya puja. Pada zaman lama, untuk menjaga hal-hal seperti itu, digunakan kata-kata kunci. Kalau masa sekarang namanya password. Misalnya ngono ya ngono ning aja ngono. Misalnya wong iki sing ditepo seliro. Misalnya orang itu sing duwe subosita. Wong urip iki sing sumeleh. Aja gumunan, aja kagetan, aja aleman, aja dumeh supaya uripe dadi sumeleh. Nah, padahal itu produk kita sendiri. Itu bahasa asli kearifan lokal. Tapi nampaknya karena kita sudah ganti budaya dan alih teknologi, terlupakan, hilang dari peredaran, hilang dari percakapan. Nah, padahal ketika itu masih digunakan dalam tata kehidupan, sudah terbukti dan teruji bahwa nenek moyang kita yang disebut-sebut sebagai bangsa timur itu sudah berkarya nyata. Buah dari seni budaya, buah dari sentuhan nurani yang mulia. Karya-karyanya masih bisa dilihat hingga saat ini. Tapi ketika kita diajak berganti, akhirnya dari budaya timur, kita diajak berganti ke budaya barat. Nah, padahal matahari terbit dari timur. Sehingga mungkin saja pada zaman barat masih tidur, orang timur sudah bisa membuat candi Borobudur. Nah, tapi karena yang namanya alih dan ganti, itu bisa saja. Ganti baju, ya baju lama dicopot, diganti baju baru. Begitu budaya. Nah, tapi pada akhirnya, Barat pun juga mengalami penurunan kualitas gara-gara kehilangan budaya rasa. Semua menghamba pada mesin. Nah, setelah itu larinya juga kepada timur. Maka kalau di dunia barat sekarang mengembangkan yang namanya mindfulness, itu kan sebenarnya cara berpikir yang tadi disebut seni berpikir. Dari seni berpikir itulah orang barat mengatakan mindfulness.
sadar setiap saat. Nah, yang menjadi menarik, orang Barat sudah sadar akan budaya Timur. Nampaknya mereka pun juga akan kembali ke Timur. Nah, yang menjadi menarik adalah Barat bukan, Timur belum. Jadi budaya apa? Kalau Barat bukan, Timur belum, ya antara sebelum sampai di Timur, antara Barat dan Timur. Nah, makanya namanya Timur setengah Barat, Barat setengah Timur, jadi Timur Tengah. Nah, para sahabat sekalian, di tahun baru ini, marilah kita merenung tentang asas manfaat budaya puja, artinya saling menghormati, saling menghargai, saling menjaga, bukan hanya saling menuduh, menuding, mengamuk, mengutuk, apalagi menjajah. Sama sekali itu bukan budaya nenek moyang atau budaya Timur, atau istilah indahnya adalah kearifan lokal. Sebagai yang terakhir para sahabat, kita menjadi ingat kunci pokok kekuatan budaya Timur ada pada kesepakatan bersama, yaitu satu, orang Timur, kita, bangsa Indonesia ini, atau negara Indonesia ini, satu mempunyai ideologi nasional, namanya Pancasila. Yang kedua mempunyai kebangsaan nasional, namanya bangsa Indonesia. Yang ketiga memiliki bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Yang keempat kita memiliki budaya nasional, yaitu budaya kearifan lokal. Dan yang kelima kita memiliki budaya taat spiritual, yaitu budaya tirakat, budaya puja. Kalau lima hal ini terjaga dengan baik, saya kira tidak berkepanjangan kita larut dalam ganti budaya dan alih teknologi. Sebagai yang terakhir, nah oleh karena saya sebagai biku, saya referensinya ya Sang Buddha. Sebab kalau saya tidak mengambil contoh Sang Buddha, sebagai murid tidak meniru guru, ya akan diragukan kemuridannya. Saya sebagai umat Buddha, sebagai biku, ya guru saya ya Sang Buddha. Apa yang ingin saya sampaikan? Ya, Sang Buddha berbicara data dan fakta. Tidak hanya bercerita yang tanpa rasa. Boleh. Sekarang ini orang berbicara sampai berbusa-busa. Tapi buktinya apa? Jadi kalau Sang Buddha menyatakan atau menjalankan budaya Buddha, uluk salam Sang Buddha itu adalah sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Yang makhluk hidup, yang makhluk mati. Yang berkaki dua, berkaki empat, berkaki banyak. Apa yang tidak berkaki. Yang lahir melalui kandungan, melalui telur, melalui lembab, maupun yang lahir spontan. Semua diharapkan, didoakan, semoga semua makhluk berbahagia. Tidak hanya bercerita tanpa rasa, tapi berbicara data. Terbukti hingga akhir hayat. Sang Buddha itu tidak punya musuh. Meninggal dengan tenang. Tidak dikejar musuh, ditangkap lawan dan dibunuh. Tidak mati diracun.
juga tidak mati, menghilang secara misteri, tetapi meninggal dengan tenang. Bumi, langit, samudera raya menjadi saksi. Jadi, paham itu ternyata ya cocok untuk sampai saat ini, karena di abad teknologi ini orang didesak, dituntut yang namanya data dan fakta. Tidak hanya dipercaya dengan cerita yang tanpa rasa. Boleh ngomong membawa damai, buktinya apa? Nah, Sang Buddha sudah membuktikan itu. Nah, karena itulah mari kita hidupkan kembali yang namanya budaya puja ini, minimal di lingkungan keluarga. Unit-unit peradaban yang paling kecil adalah keluarga. Kalau saja anak-anak ya tidak lupa menghormat pada orang tua, mungkin juga nggak banyak lagi orang yang pada datang kepada saya mengeluhkan anaknya yang sulit diatur tadi. Minimal itu. Terima kasih. Terima kasih Bante untuk paparannya yang begitu luar biasa, indah. Dan untuk selanjutnya tiba saatnya bagi para tokoh-tokoh agama dan kepercayaan, penghayat kepercayaan untuk memberikan tanggapan atas paparan yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Dhammasukhu Mahathira. Yang pertama, kami akan mengundang dari tokoh agama Hindu terlebih dahulu. Ada Prof. I. Nyoman Sutantra. Apakah Prof. Nyoman ada di tempat, Prof? Iya, Romo. Saya sedang nelpon sebentar. Sedang nelpon sebentar, Romo, biar di sedang menelpon. sebentar yang lain. Baik, Yang lain. Saya kedua aja ya. Baik, kalau Prof. Nyoman sedang ada telepon, kami undang dari tokoh Konghucu, Romo Junarto. Apakah ada di tempat? Baik, terima kasih. Baik, silakan. Ya, saya terima kasih sebelumnya kepada Bante Dhammasukhu yang telah memberikan pemaparan yang begitu bagus. Saya setuju sih, dalam kenyataan kehidupan kita, memang yang kita lahir di era-era katakanlah 50, seperti Bante 50, kelahiran 70, 80 masih mengalami semacam, kalau di dalam kehidupan kita pribadi masing-masing, unggah-ungguh itu masih dijaga gitu dalam waktu masih kecil dulu. Tapi setelah kita bertumbuh dewasa dan anak, apalagi teknologi yang begitu pesat saat ini, menyebabkan banyak norma-norma yang ada di tanah air kita mulai pudar. Kita bukan naik, yang dibilang Biku tadi, nanti bukan naik tambah downgrade. Karena pola pikir kita sudah berubah. Pola pikir kita sudah berubah seperti mesin. Nah, ini tantangan bagi kita semua. Kalau mungkin dalam waktu kecil kita masing-masing, kalau ada orang tua di depan kita duduk, kita mau jalan aja mesti nyuwun sewu. Ya kan? Itu semua kita pasti alami. Yang di era-era kelahiran 50, 60, sampai 70, atau 80 masih mengalami. Tapi anak-anak sekarang
kita duduk di bawah kerja bakti lewat itu aja ya, nyolong. Inilah yang harus kita cermati bagi kita tokoh-tokoh dan mungkin pemeran dalam kehidupan kita, lingkungan masing-masing. Saya setuju juga bahwa pembinaan diri juga dimulai dari diri kita sendiri. Dari diri kita, keluarga, menyebar ke lingkungan masyarakat, dan kalau lebih bagus ke negara. Itu aja, Romo, Agus, terima kasih sekali lagi Bante Damasuku atas pencerahannya. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Romo WS Junarto dari Konghucu. Berikutnya dari Hindu, Prof. Sutantra, apakah sudah siap, Prof? Sudah, Romo. Ya. Kedengaran, Romo, suaranya? Baik, silakan. Kedengaran suaranya? Kedengaran, jelas, Prof. Ya, baik. Jelas. Terima kasih, Romo. Salam semua saudara. Salam. Salam semua. Selamat tahun baru 2024. Semoga kita tambah damai, tambah rukun. Dan semoga tidak terkikis, tambah tidak terkikis nilai-nilai luhur kita. Terima kasih Bante, tadi sudah menyampaikan sangat detail gitu. Saya sangat setuju, tadi ada apa? Pengurangan nilai-nilai luhur gitu. Di mana budaya itu adalah satu kebiasaan. Kalau di Hindu, saya coba, ini sangat sesuai sekali dengan Buddha dan Hindu. Kalau di Hindu ada beberapa aspek puja itu. Puja itu bisa yang diartikan dengan sembah, atau juga diartikan dengan hormat, atau menghargai. Dan justru sekarang yang kehilangannya dia sekarang, yang dulu namanya puja, sembah, hormat, dan rasa itunya, baktinya yang hilang. Ketulusannya yang hilang. Karena nilai-nilai luhur dari puja atau sembah itu, kalau disertai dengan ketulusan. Kalau ketulusannya itu hilang, ketulusannya itulah nilai-nilai spiritualnya. Banyak sekali orang menyembah, datang ke tempat-tempat suci, banyak sekali. Tapi karena ketulusannya hilang, sehingga nilai-nilai spiritualnya akan juga hilang. Karena puja bakti, atau puja yang dilakukan dengan tulus, kebiasaan yang tulus itu adalah untuk membentuk moral dan spiritual manusia. Untuk membentuk karakter dan budi pekerti luhurnya. Sekarang kegiatannya banyak, kegiatan spiritual, dinamakan kegiatan spiritual, kegiatan pemujaan, kegiatan apa, tapi tidak membentuk moral dan spiritualnya. Bahkan moral spiritualnya, karakter dan budi pekertinya turun gitu. Karena sekarang kalau secara akademik dikatakan data, setelah data timbul informasi, setelah informasi menjadi ilmu pengetahuan, dari ilmu pengetahuan menjadi teknologi. Dan semuanya itu adalah berbicara material. Kalau budaya berbicara material dan spiritual. Kalau puja itu berbicara spiritual dan material. Kalau ini material saja. Data, informasi, kemudian ilmu pengetahuan, teknologi. Kemudian dari teknologi lah keluar budaya. Keluar apa? Revolusi industri 1.0 itu dianggap sebagai satu budaya. Budaya baru, tapi budaya material. Revolusi industri 2.0, 3.0, 4.0. Sekarang Jepang sudah mulai menyadari bahwa sekarang keluar bukan lagi revolusi industri, tetapi budaya society 5.0. Justru masyarakat sudah kehilangan nilai-nilai luhurnya diakibatkan oleh teknologi. Betul tadi Bante menyatakan karena teknologi itu, maka kita betul-betul sadar betul bahwa kita manusia menggunakan teknologi, kita harus sadar betul bahwa manusia itu adalah sebagai insan spiritual dan material. Dan dia menggunakan teknologi itu dengan hati dan dengan pikiran. Dengan rasa dan pikiran. Sehingga dia menggunakan teknologi itu dan mengembangkan teknologi itu dengan bijak. Kalau di Hindu ada pujanya, kita ada mungkin, kita puja bakti atau sembah hormat kita. Hormat kepada 4 guru, Romo.
Ya, guru yang pertama, guru swadhyaya. Guru swadhyaya itu adalah Tuhan Yang Maha Esa atau para suci-suci itu. Orang-orang suci itu kita sembah bakti kepada beliau untuk membangun moral dan spiritual kita, budi pekerti luhur kita, supaya kita tidak kehilangan nilai-nilai luhur tadi itu. Kemudian yang kedua harus kita bakti, ya tadi puja itu bakti kepada guru wisesa, kepada negara, bakti patuh kepada hukum-hukum negara, patuh kepada peraturan-peraturan negara, patuh pada ini yang penting kita membangun ini, sehingga kita di dalam patuh kepada guru wisesa itu sadar betul bahwa Tuhan itu kita adalah diciptakan oleh satu Tuhan, Tuhan yang satu. Kita berbeda diciptakan oleh Tuhan yang satu. Sehingga di Hindu kita sadar betul bahwa tatwamasi kita semua sama. Kita sadar betul Wasudewa Kutumbakam, kita semua bersaudara. Di sanalah sebetulnya kehilangan kita di sana. Kita tidak merasa semua saudara sekarang. Kita tidak merasa bahwa kita semua diciptakan oleh Tuhan yang satu. Tidak merasa itu. Kehilangan rasa itu. Kalau sudah ada rasa itu bahwa moral dan spiritual kita terbangun. Ini yang sebetulnya kehilangan kita. Kemudian kita bakti, baru kita bisa bakti kepada nusa bangsa, bakti kepada guru wisesa. Kemudian bakti kepada guru aji kita di sekolah gitu. Kita anak-anak kita sekolah sudah tidak lagi bakti kepada gurunya di sekolah. Dulu waktu saya sekolah, rasa bakti kita kepada guru kita di sekolah luar biasa. Patuh kita kepada guru kita di sekolah luar biasa. Sekarang sudah kehilangan kepatuhan. Kehilangan ketulusan. Hormatnya hormat tapi tidak tulus. Baktinya bakti tapi tidak tulus. Sembahnya menyembah tapi tidak tulus. Kita kehilangan itu. Kemudian juga kita kehilangan bakti kita kepada orang tua kita. Banyak juga anak-anak sekolah santun kepada orang tuanya tapi di luar sudah hilang. Tidak hilang kesantunannya. Baktinya ini hilang. Kita bakti pada catur guru itu sangat penting sekali. Itu sudah kehilangan sehingga moral kita itu hilang. Tulusnya, ketulusannya itu hilang. Semua ukurannya pasti saya dapat apa gitu. Material, ukurannya material. Saya dapat apa? Nanti dalam pemilu pun saya dapat apa gitu. Milih pun saya dapat apa? Saya milih lagi deh. Nah, ini sudah kehilangan ketulusan. Kita sudah kalau itu kita berpikir kemenangan diri kita sendiri, kemenangan kelompok kita sendiri, kemenangan keluarga kita sendiri, tapi tidak lagi bakti kepada negara, kepada bangsa. Nah, ini yang kehilangan ini. Ketulusan itu yang hilang. Betul, bagaimana kita ini yang perlu kita, makanya perlu kita para tokoh-tokoh agama itu perlu menyadarkan itu supaya kita betul-betul bakti kepada guru swadhyaya kita. Tuhan kita sadar betul bahwa kita adalah diciptakan oleh Tuhan yang sama. Kita adalah sama, kita adalah bersaudara, kita berbeda tapi kita satu. Nah, kesadaran itu hilang. Sehingga apa-apa pasti berselisih kita. Apa-apa kita bertengkar, apa-apa kita merasa berbeda gitu. Rasa berbeda itu lebih tumbuh dibandingkan rasa sama. Rasa kesamaan rasa hilang. Kebedaan rasa yang tumbuh sekarang itu. Sehingga nilai-nilai itu yang hilang. Ya mudah-mudahan itu nanti bagaimana kita di tahun 2024 ini, karena justru itu yang kita butuhkan. Supaya ada kesamaan rasa gitu. Kesamaan ini yang harus kita membentuk itu supaya tidak terjadi karena kondisi kita sangat rawan sekali. Mudah kita merasa berbeda gitu. Karena kita kehilangan rasa untuk kesamaan, kesatuan Tuhan itu. Kita selalu mengatakan Pancasila, Tuhan yang Maha Esa, tapi tidak merasa Tuhan itu esa. Kita merasa Tuhan itu esa dan Tuhan itu adalah menciptakan kita semua, maka kita adalah bersaudara. Gitu. Walaupun kita bilang bersaudara ada ini, tapi cuma di lip service saja gitu. Nah ini yang terjadi gitu. Bagaimana kita membangun itu betul-betul di hati kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita berbuat itu sama di dalam kebenaran. Mungkin itu Romo. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Prof. Nyoman Sutantra atas tanggapannya. Berikutnya penanggap dari penghayat kepercayaan Romo Oto. Apakah Romo Oto ada di tempat? Ada, Romo. Siap. Terima kasih Romo. Silahkan Romo Oto.
Baik, kalau kita lihat dari topik ini, budaya tadi dikatakan oleh Biku Dhammasubho adalah satu kebiasaan. Tetapi sebenarnya kalau kita mengkaji secara teori atau secara terminologis, bahwa budaya itu tidak hanya semata-mata sebagai satu kebiasaan, tetapi budaya kaitannya dengan budaya Jawa, bahwa sebenarnya budaya Jawa itu ada merupakan satu pancaran atau pengejawantaahan. Jadi pengejawantaahan budi manusia Jawa yang mencakup kemauan, cita-cita, ide, dan semangat dalam mencapai kesejahteraan, keselamatan, dan kebahagiaan hidup lahir batin. Ini yang saya mengutip dari pengertian budaya Jawa dari Profesor Dr. Indra Swara dalam bukunya Agama Jawa, di mana juga bahwa sebenarnya masalah-masalah spiritual, masalah-masalah ritual, teknologi, pertanian, dan sebagainya itu termasuk salah satu unsur dari kebudayaan. Nah, sebenarnya yang hilang, kalau kita lihat sebenarnya dari perspektif Jawa, dari penghayat kepercayaan, kita juga tidak akan lepas dari apa yang disebut dengan etika, pathos, logos. Jadi etika kita bagaimana? Nah, etika inilah yang hilang atau terjadi satu terjadi satu erosi. Kebiasaan-kebiasaan kita. Mengapa kebiasaan itu bisa hilang? Mengapa kalau dikatakan oleh Prof. Tantra, kalau dahulu kita hormat pada seorang guru, tapi sekarang kita hormat tapi hanya di lahirnya, tapi batinnya tidak. Salah satu penyebabnya juga tidak terlepas dari kemajuan teknologi itu sendiri. Satu, kemajuan teknologi sendiri, kemudian metode pengajaran dan sebagainya. Karena pada hakikatnya pendidikan di Indonesia itu lebih mengarah kepada pengajaran, bukan kepada pendidikan. Kalau pendidikan arahnya kepada budi pekerti, di samping pengetahuan juga budi pekerti. Tapi kalau pengajaran hanya meningkatkan inteligensianya, kepinterannya, sehingga wong bodoh mesti dari makanane wong pinter. Wong pinter mesti kalah karo wong blebes. Nah ini, wong bejo. Oleh karenanya bejo selalu minum tolak angin. Jadi orang bejo minum tolak angin. Bukan orang pinter. Ini. Nah, di dalam Jawa sebenarnya kita lebih mementingkan satu kerukunan, satu kedamaian. Kita lebih baik diam daripada ikut rame-rame. Jadi kita lebih baik diam. Tetapi diam itu sendiri sekarang sudah mulai harus kita evaluasi kembali. Diam. Ngalah itu pun juga harus kita pikirkan kembali. Reaktualisasi dari istilah ngalah. Wong ngalah gede wokasani. Ini harus kita kaji ulang dalam konteks teknologi pada saat sekarang ini. Wong ngalah terus, didek-idek. Tapi kalau kita bergerak, kita juga didek-idek. Apa yang harus kita lakukan? Sehingga pada prinsipnya, pengaruh dari hilangnya budaya puja, saya setuju dengan Pak Bante Dhammasubho. Nama budaya Bante ini Menyuwun duka Rama wingi niku wah rada engko wae.
Iya, 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 iya. Jadi budaya puja ini bukannya hilang sama sekali, tidak, tetapi tererosi, ter jadi tereliminasi. Karena apa? Terjadinya satu akulturisasi. Ini. Tetapi di kalangan pengayat ini masih tetap diugemi. Di kalangan pengayat masih tetap diugemi. Yang namanya anak itu harus hormat pada orang tua. Iso-iso, wong sekarang ini pun juga kita harus bisa pinter-pinter berbahasa Romo Inggil terhadap orang tua. Ini yang cucu saya sudah berbahasa Jawa dengan saya. Nah, ini yang jadi dari sini sebenarnya apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita hanyut kepada teknologi, arus modernisasi, teknologi 5.0 dan sebagainya, ataukah kita hanyut dengan alusista yang bekas misalnya, bermacam-macam. Ini yang akan mengakibatkan rusaknya dunia ini. Nah, oleh karenanya, yang terakhir saya hanya katakan bahwa budaya Jawa merupakan satu tanggung jawab moral bagi kita semua. Tidak hanya pada tokoh agama, kalau menurut Prof. Tanto tadi, pada tokoh agama, tetapi semua elemen masyarakat juga harus terpanggil, tergugah untuk merasa memiliki tanggung jawab moral. Bagaimana kita bisa mengembalikan budaya kita sebagaimana aslinya. Kita dikenal dengan bangsa yang ramah tamah, bangsa yang beradab, bukan bangsa yang biadab. Ini yang terutama yang terpenting di sini sebenarnya. Tanggung jawab kita semua. Tanggung jawabnya Bante, tanggung jawabnya semua para tokoh. Tetapi tidak hanya semua tokoh agama, tapi semua elemen masyarakat. Ya guru, ya orang tua, ya siapa saja yang merasa dirinya sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Pak Oto. Romo Oto. Baik, untuk selanjutnya dari tokoh Muslim, Pak Yai Ahmad Solihin, apakah masih ada di tempat, Pak Yai? Bapak Agus. Suaranya agak dibesarkan bisa, Pak Yai? Suaranya. Ya, bentar. Pak Agus, tak maksud Pak Oto Rien. Oto, Ye, nyuwun Boten duka dengar. nalika Iya, dipun timbang. Nah, Pak Oto lan nimbali ya dadak, gek ten Pondok Labu ini kenggenan. Pak Digo pembinaan TNI Polri, ini Pondok Labu, ngoten. Nah, kula ngriku Iya. penggonan, ya. Terus Pak Menteri Agama rawuh, ngoten lho ceritane niku nggih. Mboten menapa-menapa, Pak Bante. Nggih, maksud dipun tambahi nggih. Nggih. Matur nuwun, Bante. Nggih, Mangke saged disambung malih kalih Romo Oto, Bante. Nggih. Yai Ahmad Solihin, Oke. tasih wonten ngriki Pak Yai? Ya, masih terus mengikuti. Nggih. Monggo Pak Yai tanggapanipun dipun rantos kula sumangga. Untuk suara sampun jelas nggih? Sampun jelas, cuman agak dalam Pak Yai. Kalau bisa didekatkan sedikit mic-nya. Apa ini ya? Halo. Nggih. Nah, nggih. Oke. Monggo. Nggih, matur suwun Pak Agus Suyanto nggih. Pak
Terus matur suwun, kami baru gabung ini Pak Agus. Tadi sore baru diundang sama Mbak Wulan. Ya. Nggih, matur suwun, alhamdulillah semua yang disampaikan oleh teman-teman dari para pemuka agama ini bagus semua, nggih. Luar biasa. Dari Bande, Biku, kemudian dari Pak Junarto, nggih. Prof. Nyoman dan Romo Uto, kami sepakat semua dengan pendapat panjenengan semua. Mungkin kami hanya menambahkan saja ya. Kalau tadi Bande menyampaikan banyak orang yang punya anak banyak sulit mendidik, bahkan satu saja tidak mampu mendidik ya. Alhamdulillah saya sendiri Solihin ini terlahir dari keluarga besar, keluarga besar. Jumlah saudara saya itu 10. Wah. Jadi 10. Bande. Saya anak nomor 5. Alhamdulillah 10 anak semua ini, kalau saya mengamati saudara saya ini bisa dikatakan orang yang ngerti sama orang tua. Kenapa kok bisa ngerti? Karena orang tua tidak kenal dengan baby sister. Ya, semuanya ditangani, dididik oleh orang tua sendiri dengan ikhlas. Bahkan suri tauladan yang paling nampak dari orang tua itu. Orang tua itu tidak mau melakukan atau menyuruh putra-putrinya itu sebelum mereka itu mencontohkan terlebih dahulu. Banyak anak itu tidak ada yang menentangnya karena memang sudah dipraktekkan terlebih dahulu oleh orang tua itu sendiri. Menurut kacamata saya seperti itu kalau melihat bapak sama emak itu begitu. Berikutnya saya sepakat juga tadi kalau budaya puja itu akhir-akhir ini memang sudah banyak yang hilang. Yang hilang itu apa? Kalau menurut Bande tadi harga diri, memang betul. Ya, harga diri di zaman ini memang sudah banyak yang harga diri ini kalau menurut dari Romo Uto itu terirosi ya, terhanyut gitu. Atau karena pengaruh teknologi. Kalau menurut kami bukan yang utama itu bukan dari teknologi. Ya juga kami sepakat hilangnya harga diri itu kalau menurut Inyoman tadi, Prof. Inyoman, hilangnya ketulusan itu benar sekali. Dalam Islam itu mengenalkan bahwa orang itu memiliki harga diri itu karena mampu menampilkan kemuliaannya dirinya. Karena setiap manusia itu dicipta oleh Tuhan dalam keadaan yang mulia. Ya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dengan semulia-mulianya.
Nah, orang yang hilang harga dirinya berarti orang itu gagal menampilkan kemuliaannya dirinya. Bagaimana bisa dia memuliakan orang lain kalau dia sendiri tidak bisa menampilkan, menjaga kemuliaannya dirinya. Yang kedua, orang itu bisa berharga, dirinya bisa berharga karena mampu menjaga kehormatannya. Setelah mengerti, mengenal bahwa dirinya orang yang mulia, orang yang dimuliakan oleh Tuhan, nah, lantas harus mampu menjaga kehormatannya. Dalam Islam disebut muru'ah. Muru'ah. Pun ngantos kemuliaan tadi itu direndahkan dengan hal-hal yang sepele. Seperti suka minta-minta, okay. Seperti gosok, mengambil hak orang lain. Itu yang bisa menurunkan harkat martabatnya. Harga dirinya sudah hilang. Halo Pak Yai, apakah masih ada di tempat? Halo? Sepertinya Pak Yai Ahmad Solihin keluar dari jagongan online, mungkin karena baterai atau mungkin internetnya. Baik, terima kasih. Apakah dari tokoh Kristen atau Katolik ada yang hadir di jagongan online kali ini? Biasanya Romo Ajuan, tapi tidak kelihatan Romo Ajuan hari ini. Romo Ajuan sudah diwakili oleh Pak Junarto tadi, Pak. Oh, Pak Ginarto. Ya, Berarti kalau yang ya, dari Pak Kristen sama Katolik kebetulan ini berhalangan ini. Jadi mungkin bisa dibuka sesi pertanyaan. Baik, Mbak Wulan. Ini juga sudah cukup malam waktunya. Apakah dari partisipan ada yang hendak mengajukan pertanyaan? Jika ada, silahkan raise hand atau mungkin langsung saja buka mikrofonnya untuk langsung bertanya kepada Bante. Kami persilahkan. Adem aja nih Mbak Wulan karena hujan. Di sini gerimis. Ya, ini tadi ada yang raise, Pak. Oh, ada ya? Pak Januri. Monggo, hayat kepercayaan. Silakan Pak Januri, silakan mengajukan pertanyaan atau mungkin memberikan. Silakan Pak Januri. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera. Salam kita semua. Ya, untuk menyikapi judulnya itu dari perspektif saya itu semua ada sebabnya, seperti yang disampaikan Pak Oto, Pak Profesor dan lain sebagainya, itu sangat betul sekali. Namun dalam perspektif yang namanya gaya itu lebih baik ditanam sejak awal atau sejak saat masih kecil. Nah, di sini
ada nggak adat Nusantara, ada adat dari negara yang itu jelas berbeda. Nah, pokok masalahnya itu tak dari kurikulum pelajaran yang ada di sekolah-sekolahan seperti yang dikatakan Pak dan lain. Itu seolah kok apa benar dihilangkan. Itu pendapat saya kok seolah dihilangkan. Isi dengan teknologi serapan yang diperoleh dari teknologi asing, sehingga terabaikan yang namanya budidaya, tata krama, tata sila. Permasalahannya di sini sebenarnya. Ditambah lagi dengan tidak semuanya dari pemberian contoh pemuka agama yang sudah melakukan dari ajaran agamanya, sehingga menimbulkan apa? Menimbulkan ateis, agnostik. Maka dulu pada waktu masuk pertama kali istilah paranormal, itu istilah dari Belanda. Paranormal sama dengan cenayang. Setelah itu terjadi penindasan sekarang spiritual ini. Nah, di situ mengatakan saya pelajari dari rekan-rekan spiritual positif karena tidak pakai tutupan begitu. Nah, berarti sudah hilangnya budaya sekali lagi itu perlu ditanamkan sejak dini atau sejak kecil. Bahasa Indonesia pun juga ada loh. Contohnya ada yang mulia. Ini maafin mungkin banyak yang tidak ini ya, tidak rasakan. Ada bahasa Indonesia pun juga ada tata krama tata sila. Nah, tata krama itu ucapan. Siapa yang kita ada bagaimana kita mengucap, itu namanya homo atau tata sila. Tanya pada gestur tubuh. Kemarin habis dari kemarin malam ada orang duduk lihat anak muda-muda membungkuk, ternyata masih tersisa ya. Ternyata masih tersisa, tapi kebanyakan yang jadi Inggris. Ada kok. Jadi inti permasalahannya itu ada perlunya ditanamkan sejak dini, sejak masih kecil, PAUD. Bagaimana kita menghormati orang tua, bagaimana kita berbicara, kita dengan lain paham atau iman. Ini yang ditanamkan sejak dini. Ya, mungkin cukup sekian dulu. Salam semua saudara, salam Pancasila. Merdeka. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya, jika masih ada yang hendak bertanya, kami persilahkan langsung saja dibuka mikrofonnya. Atau kalau tidak ada, sebelum closing statement, saya boleh nanya, Nje, Bante, Nje? Ya. Baik. Bante, hari ini kita topiknya mencari budaya puja yang hilang. Saya ikut merasakan ini di lingkungan, di masyarakat kita saat ini. Terus yang ingin saya tanyakan, Bante, terus mencarinya itu di mana? Biar ketemu lagi.
budaya adiluhung, salah satunya itu budaya puja, ngajeni, menghormati, supaya ketemu lagi dengan budaya yang begitu luar biasa ini, yang sekarang ini sudah saya rasakan ya hilang sebagian, bagi sebagian banyak anak-anak muda, kita harus mencarinya kemana. Ngoten Bante, terima kasih. Ya, itu mencarinya dengan diri sendiri. Karena banyak juga orang yang mulai tidak kenal dengan diri. Apa ciri-cirinya? Orang ketika menuduh dan menuding. Gitu. Jadi begitu menuduh, menuding, mengamuk, apalagi tidak. Di sana sebetulnya akan terjadi kehilangan. Apa maksudnya? Menuding, coba sampean kalau kita menuding. Menuding itu bagaimana, Pak? Dengan kira-kira begini ya. Nah, menuding kira-kira begini, tangan gemuk, jari telunjuk mengarah ke depan, kemudian 3 jari lainnya mengarah ke belakang. Nah, kalau dalam hal ini ditujukan kepada orang lain yang artinya menunjuk kesalahan, itu kan orang lain salahnya cuma 1,5, tapi diri salah. Nah, kebanyakan orang sekarang itu gitu. Makanya ya itu tadi ada istilah masih ora bisa. Nah, karena itu Pak, penemuan besar itu bukan dari luar, tapi dari dalam. Nah, sebagai umat Buddha, Siddhartha menjadi orang besar dan kebesaran bertahan pada saat ini. Itu bukan dapat dari luar, tapi dapat dari dalam diri. Ketika beliau melakukan perenungan, melakukan pertapaan, melakukan pencarian dalam diri, di sanalah lalu. Nah, nampaknya orang semakin kesini itu semakin banyak yang tidak kenal dengan dirinya. Maka bahasa yang modern ada orang mengatakan introspeksi, ada orang mawas. Lalu ada lagi bahasa lain nolak ditoke dhewe. Nah, yang umum kan bukan mawas sendiri, tapi mawas diri orang lain disertai dengan tuduhan-tuduhan, praduga. Sehingga kalau melihat orang lain yang dijadikan baiknya, tapi yang dilihat jeleknya. Begitu melihat orang lain jelek dan mengatakan orang lain jelek, sebetulnya dirinya sendiri sudah lebih jelek. Sebab kalau dirinya baik, pikirannya baik, nawaitunya tidak baik, ya apa-apa tidak baik. Nah, itulah dalam bahasa Dharma ada istilah arogya paramangklapa. Artinya apa? Kesehatan, keutuhan yang terbesar. Sehat di sini maksudnya adalah sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat lingkungan. Sehat jasmani ukurannya apa? Ya, kuat makan, kuat minum, kuat tidur. Itu artinya orang sehat jasmani. Nah, sehat rohani itu apa? Yaitu wilayah morality, wilayah unggah-ungguh, wilayah tata etika. Jadi orang yang nyinyir, ngerotol di medsos itu ciri-ciri yang rohaninya mungkin tidak sehat, sehingga apapun yang dilihat itu menjadi tidak enak.
Contohnya kalau orang itu sakit, misalnya sakit demam, atau sakit ngeluh, atau meriang, atau COVID, lalu cangkeme itu rasanya pahit, apapun itu jadi pahit. Sate ya pahit. Gula ya pahit. Gitu. Tapi kalau orang sehat, makanan apa saja ya rasanya enak. Gitu. Jadi kalau mau mengukur orang itu rohaninya kayak apa, batiniahnya kayak apa, ya dari situ. Memang batin tidak bisa dilihat. Tapi batin kan bisa diintip melalui apa? Melalui perbuatan, melalui ucapan. Dengan ucapannya yang indah, berarti batinnya indah. Perilakunya juga indah. Tadi kalau pulangnya sudah berdigasan, ngomongnya ya biayaan, jangan mimpi. Mimpi saja jangan, rohaninya itu indah. Karena ada orang alami lahir dari utusannya batin. Nah, gitu toh. Nah, yang ketiga adalah sehat lingkungan. Sehat lingkungan itu apa? Ukurannya ya kalau orang bisa bergaul dengan lingkungannya secara baik. Itu artinya sehat lingkungan. Nah, kalau dengan sama tidak bisa, dengan sini tidak bisa, menutup diri, tidak mau bergaul dengan orang lain, apa-apa yang dia nggak sama dengan dirinya musuh, kurang 1,1 salah. Itu artinya orang yang tidak bisa bergaul dengan lingkungan. Maka ada bahasa lain yang saya pernah dengar itu orang pinter bener kober, pinter secara keilmuan, bener bisa diterima oleh banyak kalangan, kober itu artinya ya entengan, peduli, mau menghormati keberadaan orang lain. Jadi mencarinya kemana? Ya jangan mencari kemana-mana. Ya mencari dalam diri sendiri. Nah, karena itulah kalau saja kita mengingat zaman lama, kan orang itu, orang mengatakan ajining diri. Saka lati, ajining raga, saka busana. Ajining diri saka lati, ajining raga, saka busana. Nah, saiki dirinya mau diregani pira, lalu ragane ya diregani pira. Nah, nek ukurane ming wani pira, nah ya udah. Kira-kira begitu, Mas. Matur nembah nuwun Bante. Sami-sami. Ono kurang luye, monggo nek kurang ya ditambahi, nek luwih disimpen kangge bareng-bareng. Nggih. Matur nembah nuwun Pada seluruh sahabat rohani, para bapak, para ibu, dimanapun berada, terutama yang di dalam layar ini, kalau ada kurang lebihnya, ya mari yang kurang ya kita tambahi, yang benar ya kita akui, yang tidak benar, kalau dianggap salah ya mohon saya dibenarkan salahnya di mana. Mumpung ini tahun baru, apalagi nanti tidak lama lagi kita juga akan memasuki pesta-pesta besar. Semoga dalam pesta itu nanti podo riang gembira, dinilai pesta manten atau pesta apa ya. Jangan sampai kemudian nanti dalam pesta ada rengu-rengu suasana hati yang tidak gembira. Dan lagi, selamat datang, selamat tinggal kenangan tahun 2003, 2023, selamat datang kemenangan 2024. Ya, menang kalah sama buat semua yang terhormat. Semoga kita doakan para calon yang tidak tetap calon.
Terima kasih. Baik. Mbak Wulan, sudah jam 9 lewat. Bagaimana ini? Masih bisa ini untuk satu pertanyaan lagi, Romo. Ini di kolom chat. Bisa saya bantu bacakan ya. Nama Silakan. budaya Bante Puja apakah sama dengan penghormatan? Jika dalam rumah tangga, anak suka tidak menghormati orang tua, suami, istri, dan tidak saling menghargai, apakah dapat mempengaruhi lunturnya budaya puja dalam hal apapun? Mohon pencerahan. Ya, mungkin ini kalau pertanyaan menurut hemat saya, terakhir ya, Bante. Silakan. menurut hemat saya ya kembali lagi satu kata puja yang itu berasal dari bahasa Pali yang saya tahu, artinya ya hormat, nilai, harga. Makanya dengan menghormati, yang menghargai, lalu ngadeni, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah itu memang dimulai dari unit-unit yang paling kecil. Kita tidak berpikir keluar dulu dari badan kita, dari diri kita. Badan kita yang satu depan ini sebetulnya kan gambar ke jagat cilik atau mikrokosmos. Nah itu sebenarnya strukturnya, ya kesemuanya itu sama dengan jagat gede, jagat yang ada di luar sana. Kepala yang sebesar kelapa ini itu juga tidak kalah rumitnya, tidak kalah repotnya, tidak kalah ramainya, tidak kalah mulianya dengan gedung-gedung parlemen di sebuah negara. Jadi kalau gedung parlemen itu ya tempat menggodok, tempat mengolah, tempat memikir, tempat menyuguhkan yang dipikirkan bersama, digodok bersama, diolah bersama, dirasakan bersama, disajikan bersama, sama dengan kepala ini. Kalau gedung-gedung parlemen di sebuah negara itu adalah isinya para partai. Sama, kepala kita ini juga tempat bertemunya para partai. Partai telinga beda dengan maunya partai mata. Partai mata telinga beda dengan maunya partai hidung. Hidung mata telinga beda dengan maunya mulut. Mulut beda lagi dengan maunya perut. Hidup yang sehat itu adalah yang telinga ngerti butuhnya mata, mata bisa memahami kemauannya hidung, hidung juga bisa mudeng dengan apa yang dimaksud mulut. Mulut juga bisa paham dengan apa yang namanya perut. Nah, makanya ada makanan-makanan yang enak di mulut, tidak enak di perut. Ada yang enak di perut, tapi tidak enak di mulut. Nah, sekarang bagaimana agar mulut juga enak, perutnya juga enak. Karena itu kalau orang hidup ini hanya sibuk dengan urusan mulut, urusan perut, apalagi ngetore perut duri lutut, ya itu hanya kisruh saja intinya. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang bisa membawa kemuliaan, orang-orang yang bisa menghargai sebuah nilai adalah orang-orang yang sudah tidak lagi hanya sibuk dengan urusan mulut, urusan perut. Ukurannya orang mulia-mulia di sana. Jadi kalau tadi kita nampaknya pada semangat, sepakat. Mari budaya puja, saling hormat menghormati itu kita hidupkan kembali, dimulai dari unit-unit kecil di keluarga kita masing-masing. Nah kemudian dari anggota keluarga masing-masing itu juga silakan untuk memulai berlaku hormat dalam dirinya masing-masing. Makanya kalau saja kita kembali pada toto kromo, seni budaya, bicara dalam kebiasaan Jawa atau tata bahasa Jawa, kan bahasa itu ada 4 tingkat. Ke atas, 4 tingkat ke bawah. Ono kromo,
dan ono ngoko, kemudian ada lagi bahasa yang lain. 4 ke atas misalnya mana nedo nedi bahar bujono. Nah 4 ke bawah ono mangan, badok, nyekek, nguntal, goglak, nyosor, nyekek, ya coba. Nah orang-orang yang bisa menghargai dirinya, dia akan tahu memilih menggunakan kata itu, teksnya bagaimana, konteksnya bagaimana, situasinya bagaimana. Nah ini lagi-lagi dengan hubungannya seni budaya. Maka kalau tadi ada 5 kunci pokok penyangga kesaktian sebuah bangsa dan negara Republik Indonesia kita ini, yang keempat adalah budaya kearifan lokal. Maka kalau sudah mulai meninggalkan budaya nasional, budaya kearifan lokal, ganti budaya yang belum lama ada di bumi, ini artinya orang itu sudah kehilangan peradabannya sendiri. Lalu sekarang kalau lahir di Jawa, nggak ngerti bahasa Jawa, ora iso ngomong Jawa, ora doyan panganan Jawa, ora ngerti pakaian Jawa, jadi bangsa apa? Jawa dudu, ya dah. Cina belum, wong Cina ora iso ngomong bahasa Cina. Londo bingung. Nah, wong Londo rambutnya ireng, coba. Dan itu nampaknya sudah merambah ke berbagai lapisan. Ya bukan berarti kita menolak dengan dunia besar, dunia lain, tapi mari kita rawat dan terbukti teruji peradaban-peradaban yang bertahan lama dengan segala kemuliaannya, dengan segala kemakmurannya, dengan segala kemanusiaannya adalah bangsa-bangsa yang merawat tradisi budaya leluhurnya dengan baik. Itu sudah terbukti dan teruji. Nah, saya kira gitu, Bu. Jadi harus dimulai. Malah kane kalau orang dulu, anak-anak itu mau pergi, mau sekolah, mau pergian kemana, pamit dengan bapaknya, dengan ibunya. Kemudian tirakat, njaluk pengestu karo mboke, kon-kon gletak ning arep lawang, dilangkai ngono kae. Itu semua adalah nawaitu, niat engsun, mindsetnya. Itu dimulai dari sana. Nah itulah yang kalau dimulai dari sini, coba membiasakan sabi-sata bawantu sekitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Itu kan dimulai dari diri sendiri, skala yang paling kecil, skala yang paling dekat dengan diri kita sendiri. Dengan begitu, ada dekret dari seorang raja, pengikut budaya yang taat, 200 tahun sebelum Masehi, dia membuat perintah, membuat dekret, membuat anjuran dengan kalimat barang siapa bisa menghargai, menghormati, memuliakan orang lain, ia menjadi terhormat dan termuliakan. Barang siapa bisa yang mencela, menghina, merendahkan orang lain, ia akan menjadi tercela dan terhina oleh orang lain. Kata-kata ini oleh Raja Asoka, pengikut budaya yang taat, kerajaan Kaliga pada zaman itu, 200 tahun sebelum Masehi. Yang ngomong raja. Nah sekarang kalau rajanya sudah mencela, menghina, merendahkan, mendoakan orang lain juga doanya muga-muga disabur bledek. Nah, yang ngomong piye coba. Nah itulah jadi makanya pada zaman lama di unit-unit keluarga, anak sejak ceprot sudah diajari bagaimana berlaku hormat kepada orang tua. Orang tua-tua dan mertua. Kalau orang tua adalah orang tua kandung yang melahirkan, mertua ada yang memberi mantu dan putu,
orang tua-tua yang lebih tua dari dirinya sendiri. Malah ketika itu semua masih berlaku, jangankan kepada orang lain. Lewat di sampingnya pohon besar yang ada di pinggir jalan saja permisi. Permisi mbak, putune badhe liwat mbak. Ya putu mbak, apa ya ora ngerti toh, tapi itu dikasih. Dan itu dulu menjadi bagian dari kelakuan, yaitu budaya berlaku hormat. Tapi ketika itu dibilang katanya, wah itu nyembah berhala, itu jari, wah pokoknya nyembah demit, apalah bahasa musyrik dan seterusnya. Jadi antalan dan akhirnya hilang beneran gitu loh. Nah karena itu supaya tidak hilang, ya mari kita rawat pelan-pelan dari kebiasaan mengucapkan kemudian melakukan. Belum terlambat dan ini sudah terbukti sebuah peradaban bangsa besar di dunia ini yang sadar diri lalu mengajak pada seluruh lapisan masyarakatnya untuk kembali kepada pentingnya budaya puja, yaitu berlaku hormat. Saya kira-kira Bu yang saya tahu. Terima kasih. Terima kasih Bante. Baik, Mbak Wulan sudah cukup, J? Karena waktunya sudah malam, saya tidak akan merangkum karena saya rasa sudah cukup lengkap apa yang disampaikan oleh Bante, apa yang disampaikan oleh penanggap. Saya hanya akan menyampaikan rasa terima kasih kami kepada Bante Damashubo Mahatera selaku speaker atau pembicara pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Kiai Ahmad Solihin yang telah memberikan penanggapannya secara muslim. Tadi meskipun HP-nya sempat jatuh, mudah-mudahan tidak rusak ya Pak Yai ya. Kemudian dari Konghucu, Romo W.S. Junarto, terima kasih. Dari Hindu, Profesor Inyoman Sutantra, terima kasih Prof. Dari Penghayat Kepercayaan, Romo Oto, terima kasih. Semua partisipan, terima kasih. Dengan demikian, jagongan online pada malam hari ini sudah selesai dan saya kembalikan sepenuhnya kepada yang punya rumah. Mbak Wulan, saya persilahkan kembali. Monggo Mbak Wulan. Terima kasih yang punya rumah kita semua ini. Baik, terima kasih disampaikan kepada Romo Agus Suyanto yang sudah memandu diskusi dan jagongan kita pada malam hari ini dengan luar biasa. Saya ingatkan kembali kepada para peserta jangan lupa untuk mengisi absensi dan kuesioner pada link yang sudah tertera di link di kolom chat Zoom. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Biku Damashubo yang sudah menyempatkan waktunya meski lagi di luar kota tetap bergabung bersama kita. Terima kasih Bante. Terima kasih kepada seluruh tokoh rohaniawan IMP yang sudah bergabung, memberikan tanggapannya, menambahkan pencerahan kepada kita semua yang sangat bermanfaat. Semoga kita tetap bisa melestarikan budaya puja ini, kita saling menghormati sesama dengan menjaga adab atau sopan santun, karakter mulia kita kepada sesama. Baik, sampai jumpa Senin depan dengan tema yang berbeda dan tokoh agama yang lain juga. Sampai jumpa, terima kasih dan wassalamualaikum, salam semua saudara. Salam semua Sampai saudara. jumpa. Terima kasih kepada semua. Ya, jangan lupa Senin depan. Turun, semua. Terima kasih Pak.